Nabi Muhammad itu ketika berdakwah ke semua orang masih bertanya, masih ragu. Loh, benarkah? Iyakah? Iyakah? Tapi Abu Bakar tidak. Ketika Nabi mendakwahi Abu Bakar tanpa bertanya langsung beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, kita akan mencoba membahas kisah-kisahnya yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada buku 150 kisah Abu Bakar As-Siddiq, karya Ahmad Abdul At-Tahtawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang pertama. Abu Bakar berjuluk As-Siddiq. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena beliau sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Nabi dalam perjalanan ke Masjid Al-Aqsa saat Isra Mi'raj, banyak orang yang membicarakannya. Beberapa dari mereka yang telah beriman pun berbalik menjadi tidak percaya, lalu mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Apa pendapatmu tentang cerita temanmu itu? Dia mengaku telah diperjalankan ke Baitul Maqdis secara jangka waktu semalam saja." Abu Bakar bertanya, "Apakah Rasulullah berkata demikian?" "Ya, ia berkata seperti itu." Maka Abu Bakar menjawab, "Kalau begitu dia benar. Jika dia pergi ke Baitul Maqdis semalam dan kembali sebelum pagi hari, apa engkau akan membenarkannya juga?" tanya para kaum musyrik. Abu Bakar menjawab, "Seandainya dia mengatakan lebih jauh lagi dari itu, aku akan membenarkannya, baik yang telah lalu bahkan yang akan datang." Nah, sebab inilah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Jadi ketika Nabi itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, diriwayatkan Nabi itu sedang beristirahat, sedang tidur, lalu dibangunkan oleh Jibril, pergi Isra Mi'raj. Selesai Isra Mi'raj, bekas tidurnya itu masih hangat. Maknanya sebentar sekali, sangat singkat sekali. Teman-teman, kalau mungkin ada teman duduk di kasur, duduk di kursi, lalu berdiri, lalu kita langsung duduki, itu kan masih hangat tempat duduknya. Lah, Nabi Muhammad itu ketika diisrokan, dibangunkan oleh Jibril dari tempat tidurnya, balik lagi tempat tidurnya masih hangat. Berarti itu sangat singkat sekali. Jadi ya kaget para kaum musyrik ini. Bagaimana bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya jangka waktu yang sangat singkat, sedangkan naik unta, naik kuda saja itu berbulan-bulan, berangkatnya saja, baliknya berbulan-bulan lagi. Ya nggak percaya. Nah, Abu Bakar waktu itu sahabat terdekatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kesempatan kaum musyrik untuk meluluhkan, untuk membuat Nabi Muhammad tidak punya teman terdekatnya. Ingin Abu Bakar juga tidak percaya. Ditanyalah Abu Bakar, temanmu itu loh gila. Loh, kenapa? Masa dia bilang dalam waktu sesingkat-singkatnya ia dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa? Mana ada. Abu Bakar ini bukan hanya teman dekat, tapi seiman, hatinya kuat. Makanya dijuluki As-Siddiq dan juga dijuluki dalam suatu riwayat, imannya semua makhluk ini dikumpulkan dalam satu timbangan, dan imannya Abu Bakar timbangan yang sebelahnya masih lebih berat imannya Abu Bakar. Ya karena apa? Karena beriman ini loh. Nabi Muhammad itu ketika berdakwah ke semua orang masih bertanya, masih ragu. Loh, benarkah? Iyakah? Iyakah? Tapi Abu Bakar tidak. Ketika Nabi mendakwahi Abu Bakar tanpa bertanya langsung beriman. Imannya luar biasa. Bahkan Abu Bakar ketika ditanya, "Apakah engkau percaya bahwa temanmu itu melakukan seperti itu?" Di riwayat lain Abu Bakar berkata, "Jangankan Nabi pergi Isra Mi'raj dalam waktu semalam saja.
Bukankah sebelum ini sudah banyak kejadian bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari atas langit dengan sangat singkat. Itu saja aku percaya, apalagi ini. Nabi mendapatkan wahyu. Wahyu itu dari atas langit yang sangat jauh, Kenapa kok kalian percaya? Sedangkan Nabi pergi ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat kok tidak percaya? Kan aneh. Ini. Jangankan Isra Mi'raj dalam waktu sebentar. Nabi saja mendapatkan wahyu, yang wahyu itu sumbernya dari atas langit yang sangat jauh, saja saya percaya, apalagi hanya Isra Mi'raj. Bahkan di riwayat lain, Abu Bakar pernah berkata, aku percaya sebelum Nabi Muhammad berkata. Jadi sebelum Nabi Muhammad berkata, mau berkata, Abu Bakar sudah membenarkannya. Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar. Padahal Nabi belum berkata. Saking percayanya Nabi Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar tidak pernah minum khamar sejak jahiliyah. Abu Bakar ini adalah orang yang sangat pandai menjaga diri sejak masa jahiliyah. Jangankan masa Islam, masa jahiliyah pun Abu Bakar ini sudah tidak mengenal kejahilan. Abu Bakar ini mengharamkan khamar atas dirinya sendiri. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Abu Bakar telah mengharamkan khamar atas dirinya sendiri. Dia tidak meminumnya pada masa jahiliyah ataupun pada masa keislamannya. Sebab pada masa jahiliyah, dia pernah melewati seorang laki-laki mabuk yang kemudian meletakkan tangannya di atas kotoran dan mendekatkan kotoran tersebut ke mulutnya. Ketika tercium bau busuk, dia menjauhkannya. Abu Bakar lantas berkata, orang ini tidak sadar atas apa yang dilakukannya. Setelah mencium bau busuk, barulah dia menjauhkannya. Setelah itulah Abu Bakar mengharamkan khamar atas dirinya. Jadi dulu waktu masa jahiliyah, Abu Bakar melihat ada orang minum minuman khamar. Setelah selesai minum, ia mabuk. Ia melihat ada tai. Ia pegang, lalu cium, bau tai, baru dia membuang. Padahal kalau dalam keadaan sadar, tanpa ia pegang, tanpa ia cium, ia tahu itu tai. Kenapa kok harus dipegang? Jadi Abu Bakar berpikir, khamar ini menghilangkan kesadaran. Teruslah, sejak saat itulah Abu Bakar mengharamkan dirinya meminum khamar. Itu masih masa jahiliyah. Jadi luar biasa, seandainya kita tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal kitab, tapi kita mau berpikir, harusnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya, istafti qalbak. Ya Rasulullah, apakah ini boleh saya lakukan? Apakah ini dilarang? Tanyakanlah hatimu. Jika hatimu membenarkannya, maka lakukanlah. Sumbernya kebaikan itu di hati. Sumbernya kebaikan itu adalah di perasaanmu. Jika kamu melakukan itu, lalu hatimu tenang, maka itu adalah sesuatu hal yang baik. Tapi ketika hatimu gelisah saat kau melakukan sesuatu, maka sesuatu itu adalah hal yang buruk, jangan lakukan lagi. Abu Bakar tanpa mengenal Islam, sebelum Islam, sudah menggunakan hatinya, menggunakan akalnya bahwa ini tidak benar. Aku haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kita lanjut ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.